Shalom Shalom. Selamat hari Kamis 15 September 2022. Kembali jumpa bersama saya Pendeta Caleb Hofer Bintor dalam anugerahnya. Penuh sukacita sampaikan pesan Tuhan melalui Grace Word, yakni suatu program renungan harian yang disusun dengan disiplin. Kami doakan dengan setia supaya makin dalam kita beroleh pengertian mengenai iman, pengharapan, dan kasih yang terkandung dalam Kristus Yesus. Sungguh besar kerinduan saya bagi saudara sekalian, agar supaya kasih dan kuasa firman Tuhan setiap hari tidak pernah berhenti menjamah hati, menggarap pola pikir, dan paling utama hidup kita boleh sungguh berubah menuju Christ likeness. Umat Tuhan berada dalam season autumn dengan tema bulan ini, Suffering for the King. Grace Word hari ini saya berikan judul Forgiveness atau pengampunan. Forgiveness atau pengampunan. Mari membuka Lukas 7 ayat 36, 50. 36 sampai dengan 50. Seorang Farisi mengundang Tuhan Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu, lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, Jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Sahut Simon, katakanlah Guru. Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan utangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Rightly judged, orthos krinos. Betul pendapatmu itu. Umat Tuhan, siapa yang mengundang Tuhan Yesus makan di rumahnya? Tuan rumah ini bernama Simon. Dia menggelar suatu perhelatan di rumahnya, mengundang Tuhan Yesus untuk makan, dan Tuhan datang ke rumah orang Farisi itu. Banyak sekali beberapa fakta yang harus kita doakan. Kita bisa dengan berani berasumsi, namun jangan dipaksakan sebagai doktrin mengenai bagaimana cara perempuan tersebut menembus daripada keamanan rumah Simon misalnya, yang tentu saja saat itu tidak semua orang serta-merta bisa keluar masuk rumah itu dengan seenaknya. Setiap orang kaya dari zaman dulu sekarang pasti ditunjukkan salah satunya, ya, dengan keberadaan sistem sekuritas yang memadai. Pada waktu Tuhan Yesus berkata, kalau ada seorang dihapuskan hutangnya daripada 500 dinar dan 50, siapa yang lebih mengasihi? Simon dijawab,
Aku kira yang paling banyak dihapuskan utangnya. Ya kira-kira kalau kita berhutang banyak lalu dilunaskan, pasti paling tidak ada rasa syukur yang mendalam, menerima kasih karunia yang sedemikian besar. Tapi menarik, Tuhan Yesus berkata, betul pendapatmu itu, rightly judge atau ortos krino. Simon secara mental dan hukum adalah benar. Bahkan dia mengundang Tuhan Yesus untuk datang di acara rumahnya. Kesalahannya adalah Simon mengundang Tuhan Yesus hanya di rumahnya, bukan di hatinya. Sehingga tidak dapat memahami kejadian kasih yang terpampang di hadapannya. Nah umat Tuhan, pada waktu seseorang dikatakan betul pendapatmu itu belum berbicara mengenai hidup benar di hadapan Tuhan. Karena ini baru berbicara mengenai knowledge, mengenai standpoint, bahwa mereka setuju dengan firman. Nah umat Tuhan, rupa-rupanya banyak orang gak Kristen setuju dengan firman. Ya, apalagi hal-hal seperti diberkati, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Mereka dengan cepat setuju sama Tuhan. Tapi dengan mereka setuju, apakah mereka serta-merta menjadi anak Tuhan? Belum tentu. Seringkali saya lihat di mal-mal besar ada parkiran khusus, yakni orang cacat, ada tandanya. Dan selalu ada orang yang dengan seenaknya cari mudah, apalagi ketika mal sedang penuh, cari parkir begitu sulit terkadang umat Tuhan. Dan dia bisa masuk begitu saja ke slot daripada parkir yang disediakan untuk orang yang cacat. Saya berulang-ulang mau nyoba seperti itu umat Tuhan. Apalagi ketika sudah putar 2-3 kali dan masih tidak mendapatkan space parkir di suatu mall. Tapi syukur kepada Allah, tidak bisa saya lakukan. Hanya dengan satu tanda bahwa diperuntukkan untuk siapa slot parkir tersebut. Namun toh ada orang yang tahu, apakah pada saat dibikin, kamu setuju nggak kira-kira pendapatmu itu mengenai tanda itu, bahwa slot parkir ini khusus untuk yang difabel? Saya percaya dia pasti setuju sama Tuhan. Mungkinkah seseorang ditanya demikian lalu menjawab, oh enggak, udah biarin. Namanya cacat ya nggak usah pergi ke mall, biar di rumah aja. Enggak, dia pasti setuju. Tapi umat Tuhan setuju dengan kebenaran belum tentu hidup dalam kebenaran. Rata-rata orang-orang yang kami konselingi, saya dengan istri, itu lumayan mengerti. Harusnya papa yang baik itu seperti apa, mama yang baik itu seperti apa, pelajar yang baik itu seperti apa. Betul pendapatmu ortos krino adalah awal yang baik, namun belum tentu akhir yang baik jika tidak dikerjakan. Simon gagal melihat daripada Kristus yang diundang di rumahnya. Sambil berpaling kepada perempuan itu, Kristus berkata kepada Simon, kau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu
telah diampuni. Perhatikan, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Tuhan, saya tutup dengan demikian. Apa yang kita terima dari Tuhan, yakni kasih, setia, pengampunannya, itu membutuhkan daya cerna dalam jiwa kita. Seberapa yang bisa kita cerna, demikian juga itu yang bisa kita lega lakukan bagi orang lain. Ya, dosanya yang banyak telah diampuni sebab ia telah banyak berbuat kasih. Perhatikan, kamu mau dosamu yang besar diampuni umat Tuhan, banyaklah berbuat kasih. Tapi yang menarik ayat ini adalah kalimat berikutnya. Tetapi orang yang sedikit diampuni, oh Tuhan bisa ampuni banyak sedikit. Tidak. Inilah daya cerna umat Tuhan. Orang-orang yang tidak paham betapa besarnya, tinggi, luasnya kasih karunia Tuhan atas dia. Seberapa banyak dia bisa memahami pengampunan yang dia terima, demikian juga seberapa besar dia bisa memberikan pengampunan kepada orang yang bersalah kepada dia. Saya akan lanjutkan hal ini 2 hari ke depan. Saya berdoa supaya engkau memahami, dan jika ada yang berbuat salah kepadamu, jangan dendam, lepaskanlah pengampunan. Have a nice day. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Sola Gracia.